perkenalkan, aku Safira Nasiratul Uma dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, jadi awal mula mengapa aku milih UNESA itu sebenarnya pertama kali itu nggak pernah kepikiran untuk masuk di UNESA. Tapi waktu itu ibu aku pengen aku jadi guru dan pendidikan yang bagus itu kan ada di UNESA. Makanya kenapa aku memilih UNESA dan kebetulan juga aku dari Soshum, makanya aku memilih pendidikan ekonomi. Untuk jalur masuk di UNESA sendiri, aku pakai jalur mandiri non tes UTBK. Jadi waktu itu mandirinya itu pakai skor UTBK. Karena mengapa mengambil jalur itu karena uh, sudah mencoba beberapa kali di berbagai jalur, tetapi emang bukan rezekinya ya. Jadi waktu itu ada pembukaan mandiri UNESA dan ada yang non tes UTBK. Jadi aku coba yang di jalur non tes UTBK. Barangkali rezeki dan ternyata alhamdulillah masuk di UNESA. Untuk skor UTBK masuk di pendidikan ekonomi UNESA sendiri, kalau informasi yang terupdate yang baru saya tahu itu di kisaran 580. Jadi teman-teman kalau mau masuk di pendidikan ekonomi UNESA, teman-teman siapkan di skor UTBK 580. Aku dari jurusan pendidikan ekonomi, dan mengapa aku mengambil pendidikan ekonomi waktu itu karena skor UTBK aku itu memumpuni di pendidikan ekonomi, dan untuk pilihan kedua aku itu ada di pendidikan geografi, tetapi alhamdulillahnya keterima di pendidikan ekonomi. Sebetulnya untuk jurusan pendidikan ekonomi sendiri tidak jauh beda dengan jurusan ekonomi murni, tetapi di pendidikan ekonomi itu kita juga mempelajari tentang keguruan dan juga tentang pendidikan, kurikulum, dan bagaimana cara kita menjadi seorang pengajar. Jadi tidak hanya tentang ekonomi saja gitu. Untuk dosennya sendiri, alhamdulillah sangat-sangat happy, dan juga beliau itu sangat-sangat bisa mengerti dengan keadaan zaman kami. Jadi dosen-dosen itu juga menyesuaikan dengan gimana sih pola pikirnya anak zaman sekarang. Kemudian juga dosen-dosennya itu sangat-sangat ramah, sehingga ketika beliau-beliau mengajar di kelas kami itu juga kami bisa menerima dan juga bisa mendapatkan ilmunya itu dengan happy juga gitu. Oke, dan untuk dosen-dosen di pendidikan ekonomi sendiri itu ada beberapa dosen muda, dan kebetulan karena memang anak zaman-zaman sekarang itu kan uh, dia yang friendly, kemudian suka dengan yang orang-orang yang friendly dan juga bisa diajak komunikasi dengan baik. Nah, itu dosen-dosen kami juga yang muda-muda itu juga bisa memahami pemikiran-pemikiran kita, kemudian juga beliau itu sangat-sangat friendly dan cheerful kepada kita. Jadi kita juga nggak merasa yang berbicara seperti dengan dosen, tapi dengan sahabat, dan juga bisa diajak berdiskusi bareng gitu. Tetapi meskipun seperti itu, kita juga harus tahu tetap batasan-batasan gimana sih kita komunikasi dengan orang yang lebih tua. Untuk lingkungan pertemanan sendiri, kalau kata orang-orang itu kan, kalau kuliah itu kita hanya percaya sama diri sendiri. Nah, itu alhamdulillahnya saya nggak mengalami itu, dan teman-temannya juga sangat-sangat suportif dengan kita, dengan saya. Kemudian saya juga mendapatkan teman-teman yang bisa diajak berproses dan juga berdiskusi bareng tanpa dia itu minder dengan pencapaian kita, tanpa mereka juga menjatuhkan kita begitu.
Jadi alhamdulillah dapat lingkungan yang sangat-sangat suportif dengan segala proses saya. Kalau secara umum belajar di pendidikan ekonomi, di bidang ekonominya kita pasti mendapatkan ekonomi mikro, makro, kemudian ekonomi internasional, kemudian juga ada akuntansi, perbajakan, itu kita dapat semua. Dan untuk di bidang pendidikannya, kita itu ada pengembangan kurikulum, kemudian metode pembelajaran, dan juga lain sebagainya yang menyangkut dengan kependidikan. Jadi di pendidikan ekonomi itu tidak hanya mengajarkan tentang ekonomi saja, tetapi juga tentang pendidikannya juga, begitu. Kalau mata kuliah yang paling saya suka itu ada mata kuliah di semester 1, yakni ekonomi mikro, karena di sana itu penjelasannya juga sangat mudah dipahami dan secara luasnya itu tidak seluas dengan mata kuliah yang lain. Kalau dari pengalaman pribadi saya itu mengalami kesulitan di mata kuliah perpajakan karena menurut saya itu sangat-sangat sulit dan perhitungannya itu juga sangat-sangat memusingkan gitu ya. Kalau pandangan orang mengenai pendidikan ekonomi sendiri itu biasanya dikira kita itu seperti anak-anak ekonomi murni yang hanya mempelajari ekonomi saja. Padahal enggak, kita itu lulusnya itu menjadi guru dan juga ya nggak hanya guru, tapi gelar kita itu SPD bukan SE dan uh, kita itu nggak hanya mempelajari ekonomi saja. Untuk pengalaman yang paling terbaik itu saya mendapatkan medali emas di lomba internasional yang diadakan oleh Indonesia Young Scientist Association dalam bidang World Youth Invention and Innovation Award 2023 waktu itu. Kalau pengalaman tidak menyenangkan itu kiranya tidak ada ya, karena di sini tuh menyenangkan semua. Jadi teman-teman kalau mau uh, kuliah dengan menyenangkan, silakan masuk ke pendidikan ekonomi UNESA. Untuk biaya kuliahnya sendiri dalam kategori SPI-nya juga termasuk tidak mahal ya, dan juga untuk UKT-nya juga meskipun saya mandiri itu nggak yang terlalu mahal gitu, nggak mahal dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Jadi sangat-sangat terjangkau. Untuk peluang karir dari pendidikan ekonomi sendiri itu bisa jadi guru, kemudian dosen, kemudian pebisnis, lalu bisa di perusahaan, kemudian di dinas juga bisa. Jadi untuk peluang karir di pendidikan ekonomi sendiri itu sangat-sangat luas dan tidak terbatas karena adanya pendidikan itu sendiri. Kalau rencana dari saya pribadi, mohon doanya kepada teman-teman juga. Saya ingin melanjutkan kuliah saya ke jenjang S2 dan untuk peluang karirnya saya ingin menjadi seorang dosen di pendidikan ekonomi. Oke, pesannya untuk teman-teman semua, kuliah itu tidak dilihat dari seberapa besar kampus kamu, tetapi sebagaimana kamu bisa berkembang di dalamnya dan bisa berkontribusi untuk kampus kamu sendiri. Dan di pendidikan ekonomi juga tidak semenakutkan itu, karena pendidikan ekonomi sangat-sangat menyenangkan dan untuk prospek kerjanya juga sangat-sangat luas.